Shalom jemaat Tuhan, Kerinduanku Church dimanapun saudara berada yang menyaksikan renungan singkat di YouTube channel Kerinduanku. Apa kabar saudara? Senang sekali saya Pastor Zion Sahertian dapat melayani saudara pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap hidup kami Tuhan. Untuk setiap nafas yang kau berikan dalam kehidupan kami sadar betul kami ada hari ini. Itu semua adalah berkat kasih karunia anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya di dalam setiap nafas hidup kami ada rencana, ada rancangan yang indah yang kau sediakan, yang akan kau nyatakan dalam setiap kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu, mengerti setiap rancangan dan rencana yang kau buat dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati hamba-Mu, sederhanakan firman-Mu, pakai mulut lidah bibir perkataannya agar menyampaikan isi hatinya Tuhan. Agar bukan hikmat manusia yang disampaikan, biarlah hikmat dari surga. Bukan isi hati manusia, biarlah isi hati Bapa yang disampaikan. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu dengan penuh kerendahan hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pada renungan singkat kali ini, tema yang saya ambil adalah roh yang lebih besar. Ya, sama-sama kita katakan. Roh yang lebih besar. Kita buka dasar firman-Nya terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang keempat sampai ke-6. Kita baca bersama-sama ya. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Di tengah dunia yang penuh dengan suara dari sosial media, suara dari opini publik, suara dari ajaran-ajaran yang menyimpang saudara. Ini seringkali membuat umat Kristen menjadi bingung. Seringkali membuat umat Kristen tidak dapat membedakan mana suara yang dari Tuhan, mana suara yang dari dunia. Untuk itu kita belajar dari firman yang baru saja kita baca. Yang pertama adalah, ketahuilah bahwa kita berasal dari Allah. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Tuhan mengatakan bahwa kita diberikan kuasa. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita diberikan kuasa untuk kita dapat mengalahkan nabi-nabi palsu. Seringkali pada dunia pada sekarang ini adalah mengajarkan kita, menanamkan kita dengan ajaran-ajaran yang dari dunia. Ajaran-ajaran yang dapat membuat umat Kristen menjadi goyah. Ajaran apa? Ada relativisme moral. Bahwa kebenaran itu relatif, yang penting bahagia. Ada juga ajaran hedonisme. Yang mengatakan bahwa kalau nggak happy, ya nggak usah dijalanin. Ada juga yang mengajarkan self-centered. Artinya kamu berhak untuk bahagia. Ada juga culture of validation. Ada nilai-nilai yang berasal dari validasi dari orang lain. Seringkali nilai-nilai ini dapat membuat umat Kristen pada saat ini menjadi bimbang. Banyak tingkat perceraian, banyak tingkat ketidaksetiaan karena merasa bahwa aku berhak bahagia, aku berhak mendapatkan yang terbaik. Ingat saudara, ketika kita mulai dalam pernikahan,
sekali untuk selamanya. Setiap kehidupan kita adalah sudah kita bawa ke dalam Tuhan. Kita sudah bawa pernikahan kita untuk dimeteraikan sekali untuk selamanya. Untuk itu kita harus tahu identitas kita ini sebagai apa. Identitas kita ini adalah anak-anak Allah. Ketika kita mengetahui identitas kita, saudara, kita akan menentukan. Itu akan dapat menentukan bagaimana cara kita merespon. Bagaimana cara kita mendengar setiap ajaran yang ada. Amin. Yang pertama adalah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita harus menjadi messenger of a God news. Kita harus menjadi kabar baiknya Tuhan. Kita harus membawa kabar firman Tuhan dimanapun kita berada. Bukan malahan kita menjadi omongin orang. Jangan sampai kita bukannya memberitakan kabar baik, malah kita ngomongin orang. Dan yang kedua, kita harus punya kerendahan hati dan ketaatan. Untuk mendapatkan berkatnya Tuhan, untuk dapat mengalami mujizatnya Tuhan, diperlukan dua hal ini, saudara. Kerendahan hati dan ketaatan. Kerendahan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kerendahan hati untuk mau diajar. Dan ketaatan untuk mengikuti setiap firman yang Tuhan ajarkan. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari? Yang kedua, Roh Kudus di dalam kita lebih besar. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, firman Tuhan katakan. Ya, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Bayangin saudara, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya tinggal di dalam saudara dan saya. Ketika kita mempunyai Allah yang begitu besar di dalam kita tidak akan gampang tergoyahkan. Kita tidak akan gampang terkecoh oleh ajaran yang menyesatkan. Contohnya seperti apa? Bahwa semua agama sama, bahwa semua jalan menuju Roma, ya semua jalan menuju Roma. Tapi hanya satu jalan menuju keselamatan. Jangan sampai ajaran bahwa ketika kesuksesan itu adalah tanda bahwa dia diberkati. No, tidak selalu kesuksesan adalah tanda diberkati. Juga artinya tidak selalu sakit penyakit yang Tuhan izinin adalah tanda sebagai kutuk. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang suka menghakimi, saudara. Kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa. Karena kita belajar bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita punya roh Allah yang tinggal di dalam kita. Amin. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir. Dunia mendengarkan apa yang dari dunia. Ayatnya yang kelima. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Ya, ajaran palsu seringkali mudah diterima. Kenapa? Karena ajaran palsu selalu sejalan dengan nafsu, selalu sejalan dengan kenyamanan, ego kita, dan kekuasaan. Sedangkan ajaran Kristus itu bertolak belakang. Apa ajaran Kristus? Kasih yang rela berkorban. Apabila engkau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Mendoakan orang yang telah menyakiti engkau. Hidup di dalam kekudusan. Bukan hanya mengampuni, tetapi kita juga harus mengasihi musuh. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Agar melalui firman ini saudara, saya berdoa agar hidup kita diberikan discernment spirit, roh yang dapat membeda-bedakan. Roh yang dapat mengetahui mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Saya berdoa saudara, setiap kita yang mendengarkan firman ini, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya, yang menuntun, yang dapat memberikan, membeda-bedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapa yang lebih sering kamu dengarkan?
Suara dari dunia atau suara dari Roh Kudus? Apakah hidupmu saudara sudah mencerminkan Kristus Yesus? Apakah ketika orang melihat engkau di tempat kerjamu, di sekolahmu, orang dapat melihat ada pribadi Kristus Yesus dalam hidupmu? Saudara yang jawab, dan saya percaya kita mendengarkan setiap firman ini, kita dapat diubahkan untuk kita terus dapat bertumbuh, berakar, agar hidup kita bukan hanya sampai di sini saja Tuhan, tapi hidup kita dapat berkumpul kembali di dalam kerajaan surganya. Amin. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Yes Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan di dalam hati kami, yaitu Roh Kudus. Bahwa kami sadar betul Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami bukan anak-anak dunia. Kami percaya hidup kami biarlah hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Agar dimanapun kami berada Tuhan, biarlah orang dapat melihat ada Kristus Yesus dalam setiap kehidupan kami. Agar dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami dapat menjadi terang-Mu. Kami dapat menjadi garam-Mu Tuhan, yang memberikan rasa, yang dapat membawa perubahan, yang dapat membawa hadirat-Mu turun Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau yang berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan setiap firman ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap studi mereka, dalam setiap rumah tangga mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, hamba berdoa bagi mereka. Engkau yang menuntun setiap langkah hidup mereka. Engkau yang jadikan mereka sebagai kitab yang terbuka, agar melalui hidup mereka, biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengawali hari kami Tuhan. Kami mau memulai hari kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Jangan pernah lupa yang punya surga. Crazy in love with you. Bye-bye.